Selamat pagi anak-anak. Siang hari ini kita akan kembali memulai proses pembelajaran materi CorelDRAW. Nah, di hari ini kita akan belajar menggunakan beberapa menu atau fasilitas yang ada di CorelDRAW. Kalian bisa buka halaman 31 sampai halaman 34. Kita akan mencoba beberapa menu yang ada di CorelDRAW untuk membuat dan mengatur sebuah objek. Baik, kita mulai. Yang pertama, kalian siapkan dulu aplikasi CorelDRAW kalian yang sudah menginstal. Yang belum, kalian perhatikan dan nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir video tutorial ini. Baik, mari kita mulai. Yang pertama kita akan membuat file baru. Kita pilih file, kemudian new. Kemudian kita akan memulai sebuah tutorial. Yang pertama kita buka dulu halaman 31. Kita akan belajar membuat yang namanya shaping node. Jadi shaping node ini adalah titik-titik di ujung-ujung sebuah objek yang kita bisa atur ujung dari objek tersebut atau bisa kita istilahkan dengan rounded corner. Contohnya, misalkan kita membuat sebuah objek kotak dengan menggunakan rectangle tool. Kita akan membuat sebuah objek kotak seperti ini. Biar lebih jelas, saya zoom dulu tampilannya menggunakan zoom tool. Nah, kita perbesar tampilannya. Jika sudah, untuk membuat sebuah shaping node atau membuat round corner, kita bisa memilih tool yaitu shape tool. Kalian cari shape tool. Nah, maka nanti secara otomatis objeknya akan berubah menjadi titik-titik dengan garis biru. Kalian arahkan di ujung titiknya, kemudian kalian klik dan kalian tarik saja. Maka dia akan membuat ujungnya menjadi oval. Nah, contohnya seperti gini. Ini misalkan objek kotak atau objek rectangle. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian saya hapus dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan shaping node pada objek elips atau lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran. Seperti gini misalkan. Nah, kemudian kita bisa pilih shape tool kembali. Maka di sini ada titik-titiknya. Di titik ini bisa kita klik, terus kita atur objek atau garis perpotongannya, misalkan seperti gini. Maka secara otomatis dia akan memotong objeknya. Ini objek yang pertama. Kemudian kalian bisa memperhatikan pada menu bar atau menu tool di bagian paling atas. Kalian cari menu toolnya. Kemudian di sini kalian bisa memilih pie atau arcs. Kalau arcs ini adalah tanpa garis potongnya seperti ini. Jadi nanti kalian sesuaikan kebutuhan mana yang harus kalian gunakan pada saat kalian praktikum nanti. Oke ya, kita hapus. Oke, itu tadi sekilas tentang shaping node. Kemudian kita belajar menggunakan pengaturan posisi objek. Pengaturan posisi objek ini seperti yang biasa kita lakukan dengan menggunakan pick tool. Misalkan di sini kita buat sebuah objek kotak. Saya kasih warna merah. Nah, untuk menggesernya kita menggunakan pick tool. Nah, di sini untuk menggeser objeknya. Jadi untuk menggeser atau merubah posisi objek, maka kita gunakan pick tool. Oke. Kemudian pemilihan warna juga gitu, kita bisa menggunakan pick tool. Kemudian kalian bisa memberikan warna
yang ada di sebelah kanan kalian sesuaikan saja warnanya. Ya. Terus kemudian untuk memperbesar dan memperkecil tampilan kalian bisa menggunakan zoom tool ini seperti yang saya tadi tunjukkan. Pak, kalau mengecilkan bagaimana Pak? Kalian bisa klik kanan kemudian kalian lepas, atau bisa juga menggunakan menu yang di atas atau properties tool yang di atas. Kalian pilih minus, maka dia akan memperkecil tampilan. Ya. Saya perbesar lagi. Pakai tool, saya hapus. Sekarang kita akan mengatur urutan penumpukan objek. Contohnya seperti gini, kita bikin sebuah objek. Yang pertama, kita kasih warna merah, kemudian objek yang kedua, kita kasih warna kuning, objek yang ketiga, kita kasih warna hijau. Nah, misalkan seperti gini, ada 3 objek dengan posisi atau penempatan depan belakang yang berbeda. Nah, untuk mengatur posisi penumpukan objek, kita bisa mengaturnya. Misalkan kita tinggal klik kanan saja, kemudian kalian pilih order, kemudian kalian atur posisinya, mau di depan, di belakang, atau di tengah. Misalkan back to back of page, berarti dia berada di posisi paling belakang. Misalkan seperti gini. Ya. Kemudian misalkan saya akan objek lingkaran kuning, kemudian saya klik, kita pilih order to back of layer atau back one. Nah, nanti kalian sesuaikan kebutuhan kalian, misalkan seperti gini. Ya. Ya, klik kanan, order, misalkan behind. Misalkan kita mau letakkan di belakang mana, misalkan di belakang objek kuning. Nah, maka dia posisinya seperti gini. Oke ya. Ini untuk peletaan atau penumpukan objek. Terus kemudian kita mengatur tata letaknya. Kita atur posisinya rata kanan atau rata kiri. Contohnya kita pilih 2 objek. Satu objek akan saya buang dulu. Oke, objek lingkaran ini akan saya perbesar. Nah, misalkan seperti gini. Untuk mengatur tata letak, dia berada di posisi tepat di center, di sebelah kanan, atau di atas, atau di bawah pada objek lain. Maka caranya adalah kita seleksi 2 objek yang akan kita atur tata letaknya seperti gini. Kemudian kalian bisa buka di halaman 34. Kalian tekan tombol shift beserta dengan huruf yang akan kita gunakan untuk perataannya. Misalkan kita gunakan huruf L. Ini berfungsi untuk mengatur rata kiri. Nah, dia akan rata sebelah kiri. Misalkan shift dengan tombol R, maka dia akan mengatur posisinya rata kanan. Shift tombol C, berarti dia posisinya tepat di center. Kemudian shift tombol T, maka dia posisinya berada di paling atas. Shift B, posisinya berada di paling bawah. Shift E, maka dia posisinya melakukan perataan di tengah. Kemudian misalkan saya mau taruh objek ini di tengah-tengah. Shift C dan Shift E, maka posisi objek hijau ini, objek kotak hijau ini, dia berada tepat di tengah-tengah posisi objek lingkaran kuning. Nah, kemudian kita akan mengatur grup, ungroup, dan ungroupnya. Misalkan caranya sama, tinggal kalian klik objek akan kita pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian kalian pilih grup. Nah, maka dia objeknya akan menjadi satu objek. Jika digeser-geser, maka dia akan menggeser bersama. Untuk melepaskan menjadi objek yang berbeda-beda, tinggal kalian klik kanan lagi, kemudian kalian ungroup all. Maka nanti dia akan memecah kembali. Ya. Nah, ini adalah beberapa menu yang bisa kita gunakan di praktikum berikutnya. Nah, untuk praktikum berikutnya kita akan latihan menggunakan latihan 4, selection object dan text. Saya hapus dulu semuanya.
kita akan membuat objek sederhana, teks dan sebuah objek. Nah, contohnya kita atur dulu file new, kita menggunakan kertas A4. Kita atur menggunakan A4, kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Posisi landscape. Maka kita atur landscape-nya. Nah, posisi landscape adalah seperti ini. Kemudian kita buat objek kotak dengan ukuran 12,5 cm kali 3 cm. Nah, di sini karena satuannya masih milimeter, maka kita ubah menjadi cm. Jika sudah, kita bikin objek kotak dulu dengan ukuran 12,5 dikali 3 cm. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita kasih warna hitam. Sudah. Kemudian kita buat teks Angelus Custos. Di text tool, kalian klik, kemudian kita klik, kita tulis Angelus Custos. Sudah. Bentuk fontnya kita blok dulu, kita kasih bentuk font Jupyter. Nah, kalau tidak ada font di komputer kalian tidak ada, kalian bisa bebas menggunakan font sembarang, kalian bisa sesuaikan saja. Nah, misalkan saya kasih Cooper Black, maaf, ternyata tidak bekerja, saya kasih Cooper Clarendon saja, misalkan contoh. Kalau sudah, kita perbesar ukurannya menjadi size 70. Size-nya 70 poin. Seperti ini. Kalau sudah, kita arahkan kembali ke pick tool. Kita kasih warna putih pada teks Custos. Nah, arahkan lagi ke text tool. Kemudian kita blok. Ini saya kasih warna putih. Kemudian saya kembali pilih pick tool. Kemudian saya arahkan teksnya tepat di posisi Angelus Custos. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah praktikum 4 yang harus kalian kerjakan atau kalian perhatikan. Kita atur posisinya seperti ini. Oke ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu tutorial praktikum yang keempat. Minggu depan akan kita lanjutkan, dan berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk menjawab pertanyaan tutorial yang sudah saya jelaskan siang hari ini. Oke, berikutnya kita akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan mempersiapkan materi kita akan mempersiapkan diri untuk ulangan tengah semester. Oke anak-anak, cukup sekian, dan berikut adalah soal pertanyaan untuk praktikum hari ini.